Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Puma Defiant Nitro 3. If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. 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 In the name Terima kasih banyak buat Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan Puma Defiant Nitro 3, bukan yang elite ya. Kalau yang elite itu udah pernah saya review sama seri ketiga, sama-sama seri yang 2024. Ini seri yang non-elite-nya atau Defiant Nitro 3 aja, Defiant Nitro 3 biasa. Kalau secara looks-nya, warnanya emang mirip banget. Ya, tapi ada perbedaan dikit-dikit lah ya. Cuman secara peruntukannya memang ini lebih luas, lebih banyak mengakomodir para pelari gitu ya. Nggak khusus racing banget. Kalau yang Defiant Nitro 3 Elite itu racing shoes banget. Dan memang yang bener-bener teman-teman pengen meraih waktu terbaik gitu ya. Dan bukan untuk para pemula sebenarnya. Cuman kalau kalian pakai sepatu itu rasanya bakal lari kenceng banget gitu loh. Bakal pede banget. Sepatu ini sebagai training companion sih sebenarnya. Jadi kayak kalau kalian mau pakai sepatu Defiant Nitro Elite 3 pada saat race, ya sepatu ini sepatu yang bakal cocok banget untuk menemani beberapa materi latihan kalian gitu ya. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini tuh ada di angka 260-an gram, yang mana itu masuk kategori tengah-tengah atau standar aja. Jadi kalau 250 sampai 300 gram itu masuknya tengah-tengah. Nggak bisa saya bilang ringan karena tidak di bawah 250 gram. Tapi nggak bisa dibilang berat juga. Masih jauh dari kata berat karena tidak di atas 300 gram. Kalau mengingat ini sebagai trainer atau training companion, sebenarnya harusnya agak mepet-mepet dikit lah ya. Mepet ke bawah, kurang ringan dikit lah. Tapi setelah saya cobain rasanya ya masuk akal, nggak yang seberat itu gitu loh. Nggak yang kayak sepatu lari pada umumnya beratnya gitu. Ya termasuk lumayan ringan feel ride-nya dibandingkan dengan berat aslinya gitu. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia, wah ini lembut banget. Sama seperti Defiant Nitro Elite 3 yang mana itu termasuk upper racing shoes paling nyaman yang pernah saya punya. Ya, yang pernah saya rasain. Dan ini bahkan menurut saya uppernya lebih nyaman lagi. Jadi kaki saya pada saat masuk sepatu ini tuh rasanya bener-bener dipeluk dengan sangat baik, membentuk kaki saya dengan sangat baik dan lebih lembut bahkan dibandingkan dengan Defiant Nitro Elite 3. Ya wajar karena memang kalau Nitro Elite 3 itu lebih mengejar ke ringannya sepatu. Kalau sepatu ini kan nggak ke sana arahnya karena memang bakal banyak kilometer kita pakai di sepatu ini dibandingkan dengan yang Elite gitu ya. Jadi harus lebih nyaman dan menurut saya memang nyaman banget. Untuk toe box-nya sendiri saya true size biasa pakai 42 dan di sepatu ini pakai 42 dan sama sekali tidak merasa sempit dan sama sekali tidak merasa kelebaran juga, jadi pas-pas aja. Kemudian untuk breathability-nya sendiri termasuk lumayan bagus, nggak yang bagus banget kayak Defiant Nitro Elite 3. Ini tentu saja tidak se-breathable sepatu elite-nya. Cuman ini lumayan untuk kategori training companion atau daily trainer bisa dibilang seperti itu atau speed training. Ya lumayan lah setelah saya tes dengan mesin asap atau mesin uap, mesin asap sih sebenarnya. Mesin asap
ya lumayan, cuman nggak semuanya keluar dari yang toe box-nya, kadang di sisi-sisi yang kanan kiri dan juga di bagian tangnya atau lidahnya. Tapi overall untuk sirkulasi udaranya termasuk lumayan bagus lah, dan menurut saya di pemakaian pertama saya sama sekali nggak merasakan panas sama sekali sih. Kemudian di samping kirinya sini, kemudian di bagian dalam jangan lupa ada power tape-nya. Seperti di Elite juga, power tape-nya itu ngefek banget di memberikan sensasi cengkeraman yang nyaman tapi butuh banget gitu ya. Jadi berefek pada saat saya pakai belokan yang tajam itu sama sekali. Padahal itu cuman power tape-nya kayak tipis banget, tapi itu ngefek ke menahan kaki saya biar tetap ada di atas sepatu ini gitu loh. Jadi memang uppernya nyamannya luar biasa, tapi tetap memberikan fitting yang feel sensasi kencengnya itu masih dapat. Biasanya kalau daily trainer malah hanya fokus ke nyaman, tapi nggak yang kalau dipakai kenceng kadang ada feel yang kurang sip aja gitu ya. Tapi kalau sepatu ini dipakai kenceng masih enak banget. Kemudian kita lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya dia simple banget seperti yang Elite. Kemudian ada perbedaan dikit ya di sini. Nah, ini ada di sini dikit, ini yang membedakan antara yang Elite sama yang enggak, yang biasa. Jadi kalau secara fisik kelihatan di sini. Kemudian tali sepatunya juga mantep banget. Ini bahan tali sepatu yang termasuk yang paling saya suka, karena pada saat saya tali sama sekali nggak ada merasa pengen lepas atau ragu gitu ya. Di pemakaian pertama saya nggak ada masalah sama sekali. Kemudian sudah ada runners knot-nya juga jelas. Kemudian sebenarnya runners knot-nya ini nggak yang signifikan butuh banget, karena memang upper fit-nya tadi yang saya sampaikan bahwa ya memang udah kerasa ngefit dan enak gitu ya. Apalagi kalau pakai runners knot, kalau kalian butuh banget, saya rasa baru pakai sih kalau menurut saya. Kalau Elite baru bakal saya pasti pakai gitu ya. Tapi kalau yang nggak Elite ini, non Elite yang di Fit Nitro 3 biasa, itu nggak butuh-butuh amat sih sebenarnya. Tapi ya tergantung kalian aja. Sebelum lanjut, kalau kalian penasaran belinya di mana, belinya ada di Starting Line. Starting Line ini adalah toko lari yang menjual segala perlengkapan lari kalian, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua brand, semua merek, baik lokal maupun luar, yang merek aneh-aneh, yang kalian bingung belinya di mana yang asli, ya jelas di Starting Line. Starting Line udah menyediakan semua perlengkapan dan juga sudah terjamin orisinilnya atau originalnya. Jadi nggak usah pusing belinya di mana, kemudian apakah asli apa nggak usah dipertanyakan lagi, jelas aslinya. Ya kalau kalian ini brand aneh-aneh, nggak cuma Puma ya, tapi segala brand yang mungkin kalian susah dapatkan, nggak ada official store-nya di Indonesia, ya ada semua di Starting Line. Tinggal kalian kepoin aja tokonya. Toko offline-nya juga udah banyak banget buka cabang. Kalau kalian nggak ada di toko-toko tersebut, tinggalnya gitu ya, ada di websitenya dan juga ada di Instagramnya ataupun Tokped dan Shopee-nya. Jadi langsung kepoin aja, linknya saya kasih di deskripsi. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri ini yang menarik karena dia dua lapis, dual foam, yang bawah itu Nitro, yang atas Nitro Elite. Nitro Elite itu yang ada di di Fit Nitro Elite itu full pakai foam Nitro Elite ya. Yang bawah itu Nitro biasa, yang mana base-nya adalah EVA foam yang diinfuse oleh nitrogen, makanya namanya Nitro. Itu aja sebenarnya lebih bagus dibandingkan dengan EVA yang biasa. Energy return-nya lebih gede gitu loh. Rasanya itu kayak membal-membal, kayak kenyal gitu ya. Kemudian ditambah lagi yang bagian atas adalah Nitro Elite foam-nya, dan itu luar biasa energy return-nya, tapi soft-nya tetap terasa. Ini menurut saya termasuk feel rate-nya memang sangat mendekati dengan Nitro Elite 3, sehingga kalau kalian bakal race day menggunakan Puma di Fit Nitro Elite 3, kalau kalian latihannya pakai ini bakal cocok banget, nggak perlu adaptasi lagi, dan ini bakal, iya, sensasinya itu bakal mirip banget gitu ya. Jadi kalau kalian latihan pakai ini mantap banget sih. Kemudian untuk energy return-nya memang besar, cuman nggak segede yang Elite karena nggak full yang Nitro Elite. Kemudian stability-nya menurut saya lebih bagus ya dibandingkan dengan yang Elite, karena ada base Nitro-nya yang biasa. Itu menurut saya lebih memberikan sensasi stability, jadi cocok buat dipakai latihan banget. Sebenarnya memang dia peruntukannya untuk speed training, long run,
atau materi-materi latihan yang persiapan untuk race day gitu ya. Cuman kalau saya pakai pelan pun itu tetap terasa nyaman. Biasanya nggak seperti itu ya. Kalau training kemenian ya pengennya dipakai kenceng-kencengan lah. Tapi sepatu ini dipakai pelan pun tetap nyaman loh, tetap empuk loh. Kemudian untuk foamnya sendiri setelah saya ukur manual dengan durometer itu ada di angka di bawah 30 yang mana itu menandakan termasuk soft. Dan setelah saya cobain first run impression saya juga ya memang soft, memang nyaman. Udah uppernya nyaman, kemudian midsole-nya juga terasa nyamannya. Jadi dipakai slow pun masih kerasa nyaman. Meskipun bukan peruntukannya banget untuk recovery run ya, nggak seslow itu juga sebenarnya. Tapi kalau easy run masih masuk sih, pace 6, pace 7 masih masuk banget menurut saya. Cuman kalau pace 7, carbon plate-nya nggak akan bisa maksimal kerjanya. Jangan lupa karena sepatu ini sudah ada carbon plate-nya. Puma menamainya dengan power plate. Power plate-nya itu termasuk soft sih, menurut saya bisa ditekuk walaupun agak kenceng ya. Nggak yang stiff banget kayak carbon plate yang memberikan energy return yang instan banget. Ini lebih forgiving ya, lebih forgiving. Jadi pada saat kalian pakai di pace-pace yang nanggung kayak pace 6 gitu ya, itu masih memberikan sensasi energy return yang lumayan. Tapi kalau kalian pakai pace yang tinggi banget kayak pace 4 misalnya, nggak akan seagresif yang elite yang mempunyai stiffness carbon plate yang lebih tinggi gitu ya. Tapi ya balik lagi karena ini untuk latihan, jadinya ya memang cocoknya yang lebih soft, untuk lebih lentur untuk di bagian power plate-nya. Jadi masuk akal dan menurut saya memang ya seharusnya seperti itu sih. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat untuk rubbernya yang berwarna hitam ini termasuk banyak banget. Jadi cocok untuk daily kalian, untuk trainer kalian, speed training, long run gitu ya. Ini termasuk banyak sih. Di pemakaian pertama nggak nampak pemakaiannya, cuman saya nggak tahu seberapa awet atau durability-nya seperti apa, sejauh apa, ya harus kita cobain dulu. Saya nggak bisa ngejudge umurnya bakal berapa panjang. Yang jelas kalau rubber yang dikasih termasuk banyak sih. Puma grip-nya termasuk kerjanya itu luar biasa. Karena Puma grip-nya yang ada di sepatu ini, saya nggak tahu perasaan saya mungkin ya, Puma grip yang ada di sepatu-sepatunya Puma itu better dibandingkan dengan rubber-rubber yang dipakai di sepatu-sepatu brand lain. Jadi traksinya ke aspal itu enak banget, lengket banget. Jadi kayak bahkan kayak punyanya Adidas dengan Continentalnya, kemudian Asics grip dari Asics gitu-gitu. Itu menurut saya masih kalah sama Puma grip dari Puma. Menurut saya traksi yang paling bagus menurut saya ya sepatu ini gitu. Rubber Puma grip gitu. Entah perasaan saya atau mungkin kalian juga merasakan hal yang sama. Dan pada saat belokan juga sama sekali tidak merasa licin. Apalagi didukung dengan upper yang ngefit tadi. Jadi makin klop lagi pada saat saya pakai gerakan-gerakan yang lincah gitu ya. Kanan kiri atau belokan. Atau gerakan menambah kecepatan secara mendadak gitu. Sama sekali nggak ada permasalahan. Masih bekerja dengan sangat baik untuk di bagian outsole-nya. Sepatu ini tuh looks-nya ngeri banget sih. Saya jarang banget bahas masalah looks ya, karena terlalu tidak objektif. Subjektif banget, tapi saya seneng banget sama looks-nya, warnanya itu seger banget. Yang jelas kalau kalian CFD-an pakai sepatu ini, atau lari pakai sepatu ini pasti bakal dilirik karena memang keren banget looks-nya. Dan ini mirip-mirip sama yang elite juga. Ya pasti jadi pusat perhatian lah. Jadi pengen pakai terus gitu ya. Tapi selain itu performanya juga luar biasa. Bener-bener bisa menjadi training companion. Nggak bisa dipakai karena ada carbon plate-nya. Saya sendiri tidak suka lari sehari-hari itu pakai carbon plate. Cuman kalau sepatu ini nggak yang apa ya, biasanya saya seringnya seminggu sekali aja, tapi kayaknya bakal saya pakai lebih dari seminggu sekali sih sepatu Puma Divide Nitro Elite, Puma Divide Nitro 3 ini, karena memang ya karbonnya nggak yang se-stiff itu. Jadi ya saya nyaman-nyaman aja pakai sepatu ini. Saya pakai easy run masih masuk, cuman saya nggak bakal easy run pakai sepatu ini juga sih sebenarnya. Ya minimal tempo run, speed run yang lain, interval, long run dengan kecepatan race pace gitu ya. Saya rasa bakal masuk banget, apalagi kalau kita race-nya pakai Puma Divide Nitro Elite 3. Tapi bukan berarti kalau pakai sepatu ini nggak bisa dipakai race. Sepatu ini tuh bisa banget dipakai race ya.
bukan race yang bener-bener ngejar podium atau race yang ngejar personal best banget atau yang kenceng banget. Kalau kalian butuh satu sepatu yang bisa dipakai latihan dan juga race, ya sepatu ini menjadi salah satu opsi yang luar biasa sih. Selain harganya yang bisa dibilang cukup terjangkau, Puma itu di Indonesia termasuk underrated banget, padahal produknya top tier lah menurut saya. Tapi harganya masih sangat bisa bersaing, termasuk rendah dibandingkan dengan brand-brand besar lainnya kayak Adidas, Asics maupun Hoka atau Nike. Jadi ya versi low budget tapi kualitasnya termasuk top lah ya. Jadi ya harus kalian pertimbangkan banget, dan menurut saya rugi kalau kalian belum pernah nyoba sepatu-sepatunya running Puma. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan dari first run impression Puma Deviate Nitro 3. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.